Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu haddatsana Imam Mustafa Muhammad Imara haddatsana man anjazani haddatsu syaihina kay ishaq latif bin ma'adina kabiran Jombang. نفعنا الله بهم وبعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Babun wa indahu mafatihul ghaibi. Utawi kibab wa indahu lan iku tetap ing dalem sandingi Allah, lan iku tetap ing dalem kersane Allah. Mafatihul ghaibi utawi pirang-pirang pembukane barang kang samar. Bab ini menerangkan bahwa sesuatu yang paling samar tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kuncinya itu ada di Allah. Adapun ada orang kadang-kadang tepat, ucapannya tepat dengan orang yang dapat itu ketepaan, diremot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti mengetahui rahasianya, enggak. Rahasia itu ada di kuasa Allah. Jadi gak ada yang tahu. Orang wali juga sama, gak tahu. Cuma orang wali itu omongannya selalu tepatkan oleh Ta'ala, diremot Allah Ta'ala. Orang wali. Jadi menghadapi orang pasti tahu. Bukan berarti beliau itu tahu, akan tetapi menghadapi orang, kalau ke orang kayak apa, diremot Allah Ta'ala. Tetapi rahasia yang paling rahasia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Amin. Cerita saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah iqalah menjadi khabarnya anna iku qala dawu sinten Kanjeng Nabi. Mafatihul ghaibi utawi kunci-kunci rahasia atau kunci pembuka rahasia iku khamsun ana 5. Ada 5 rahasia yang manusia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Inna Allah subhanahu wa ta'ala iku indahu tetap ing dalam karsane Allah. Ilmu sa'ati utawi ngeruwi dina kiamat. Jadi tidak ada tahu. Yang tahu kapan hari kiamat, hari apa hari kiamat adalah Allah. La ya'lamu dzalika Nabi Musa. Nabi pun gak tahu
malaikat pun juga gak tahu. Cuma Allah yang tahu rahasianya. Paham ya? Nah. Jadi Rasulullah menjawab, tanyakan hari kiamat Allah Ta'ala yang tahu kan itu kan. Cuma tanda nih memang ono. Tanda-tanda hari kiamat ono. Tapi untuk mengetahui sebenarnya ya gak tahu. Cuma Rasulullah diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya Zen tambah gak tahu, tidur terus ya. Wa yunazzilu apa? Wa yunazzilu lan nurunakan sinten Allah al-ghaitha hujan. Turunnya hujan gak ada manusia itu tahu. Cuma tahunya itu bahwa akan hujan karena ada kan boleh jadi walaupun ada mendung gak hujan. Betul? Kadang-kadang senat hujan. Enggak tahu. Wa ya'lamu lan nurwi sinten Allah ma'ing anak. Ma'ing anak. Itu laki-laki atau perempuan enggak. Ada yang tahu. Fil arami. Ing dalam tanah nahan, ing dalam apa itu rahim tanah nahan. Laki perempuan gak ada yang tahu apakah laki itu cerdas atau laki-laki itu gak cerdas, tidak ada yang tahu. Apa akalnya nak kamil atau nakis, gak ada yang tahu. Apakah orang kurang akal apa enggak, apa cerdas enggak ada yang tahu. Walaupun dokter pun cuma sekedar dari embrio-embrionya aja, enggak mungkin tahu. Atau dokter laki, perempuan, cuma sekedar perkiraan aja. Tapi hakikatnya enggak tahu sebetulnya. Cuma ketika ada segi itu ada tanda-tanda laki atau perempuan. Kan boleh jadi. Pernah di keluarga saya itu ada. Oleh dokter katanya laki-laki tapi terjadi perempuan. Ya kan boleh jadi. Sebab dokter itu cuma diberi tandanya saja. Tapi hakikatnya gak tahu. Apa laki-laki beneran apa enggak. Apakah laki setelah di USG itu apakah itu cerdas atau tidak, atau kurang apa enggak. Apalah anak tersebut itu nanti setelah lahir gemuk apa enggak, apa kesehat apa enggak. Nah, seperti Zaid Maudowski dulu enggak tahu bahwa modelnya enggak tahu, tapi Allah Ta'ala sudah tahu bahwa modelnya Zaid kayak ini umpamanya. Paham Zaid? Ya, kalau umpamanya Zain nanti kalau sudah tua, kalau mau dibilang pasti gini. Ini gayanya. Kayak apa ya? Jika nggak ada tahu, dokter nggak tahu kayak itu. Tapi Allah Ta'ala rahasia yang kayak itu semuanya Allah Ta'ala Maha tahu. Juga dokter nggak tahu bahwa ketika Akbar di SG dulu, gak tahu Akbar dengan Tuhan, dia gak tahu dokter itu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Duduk. Wa ma tadri lan ora ono lan ora weruh apa nafsun awa-awaan mada ing opo taksibu kang ngelakoni sapa nafsun wadan ing dalem isu. Apa yang mau diperbuat besok sampean tahu enggak? Tahu. Kejadian sekarang sampai dan sekarang yang mau diperbuat besok tahu enggak? Tidak tahu.
Apakah besok sampai akan terjadi dimarahin oleh kiainya apa enggak? Enggak tahu. Moro-moro dimarahin. Ya. Kesalahan yang dikerjakan nggak tahu apa. Moro keliru. Makanya kita karena apa yang dikerjakan besok nggak tahu, hanyalah Allah yang tahu. Sebab apa? Mafatul ghaib, kunci rahasia kunci yang maha rahasia yang tahu hanya Allah. Manusia itu cuma sekedar diberi apa? Gambaran, diberi tanda, itu tanda. Apa yang dikerjakan besok nggak tahu enggak. Sampean saya waktu kan nggak tahu saya bahwa kuat imam-imam at-tarawih pada tahun 2006. Tanggal berapa sekarang? Nggak tahu. Dan saya kan niat mau ngimami, ternyata nggak ngimami kan tarawihnya. Kenapa? Faktor fisik. Matati nafsun ma'ada taksibu. Apa yang terjadi besok kita tidak akan tahu. Cuma yang tahu adalah Allah. Wa ma tadilan ora weruh apa nafsun awak bi ayyi ardin ing dalem endi di bumi tamutu mati sapa nafsu. Ale mati sapa nafsu. Zen, dia nggak tahu mati di mana. Zen nggak tahu. Zen, sampean besok dia nggak tahu. Sampean mati di mana? Apakah mati di Surabaya? Apakah mati di Mekah? Apa di Madinah? Gak ada yang tahu. Apakah mati dalam keadaan apa? Gak tahu. Semuanya rahasianya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Betul. Betul. Maka kita harus usaha. Bukan sampai didoakan mati dan enggak saya. Ya. Asal ya gak tahu ada di mana besok matinya. Apakah mati di Kalimantan? Ya gak tahu. Apa di Banjar? Ya gak tahu. Apa di Surabaya? Gak tahu. Kadang-kadang ada di tubuh Madura mati di Surabaya. Contohnya orang sakit dirujuk ke Karamanjangan, rumahnya di Madura, mati di rumah sakit. Ada tahu yang mati? Tidak ada. Maka di dalam ayat Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allah yang Maha tahu, dan lahir dan batin hanyalah Allah yang tahu. Manusia cuma sekedar meraba. Kadang-kadang Allah munculkan Rasul di atas sebagian yang kadang-kadang diangkat jadi wali, kan nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak kan? Nggak ada yang tahu. Yang penting kita usaha menjadi hamba Allah yang taat, tidak durhaka. Itu. Cuma dua manusia itu. Kalau kepingin becok, taat dan menghindari larangan, sudah cukup. Cuma dua. Pergi. Babu kiamati saati utawi kibab nerangaken bangkitnya hari kiamat. Jumeneng hari kiamat. Terjadinya hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawsin tan Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqumu rajulun apa asatu dino kiamat. Hatta tatlu'a hingga muncul apa asyamsu saringi min maghribiha sampai gong surupi saringi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat bahwa hari kiamat itu akan terjadi, tapi waktunya kapan tetap Allah yang Maha mengetahui. Ya, betul. Tandanya ada, cuma kapan terjadinya waktunya Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui. Tapi waktunya persis gak ada yang tahu. Betul. Cuma tanda-tandanya Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi. Maka Nabi Madau la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Jadi besok tanda-tanda hari kiamat, kapan matahari itu sudah terbit dari barat. Kalau matahari itu terbitnya dari barat, dari timur. Di akhiran itu terbit dari barat. Itulah sudah tanda-tanda hari kiamat. Sampai kepingin mengenai hari kiamat. Siapa yang kepingin mengenai hari kiamat? Sampai bar. Ya terserah Allah, gak usah diinginkan. Ya terserah Allah. Nah, siapa yang kepingin tak tunggu untuk panjang umur, biar hidup sendirian. Faida ra'aha manakana lekan ini ngaliin as-samsu. As-samsu. Sopo an-nas manusia. Jika manusia itu melihat matahari itu, jika ada orang melihat matahari yang terbit dari barat, ya, faida ra'a makanal kaningale ing as-samsu, sopo anas mongso amanah maka beriman, sopo man uwa alaiha yatar al, padaka maka utawi mengkono amanah ma'amana man alaiha iku hinala yang fa ing dalem naleken orang manfaat nafsan ing awak opo imanuha imani opo imanuha imani sinten opo imanuha imani sinten siapa? Nafsun. Lam takun ora ono apa nafsun iku amanat percaya sapa nafsun ming qabalu saking sadurunge amanaman ade. Wong kakinya apa orang itu beriman, maka itu imannya tidak bermanfaat, tidak manfaat, sudah mospro. Makanya imannya orang itu mati, yang paling jelek matinya seseorang itu jika mengenani hari kiamat, itu paling elo sudah. Ini Allah. Babun wa akharuna i'tarafu bidzunubi. Babun utawi iku bab iku wa akharuna utawi pirang-pirang kang weneh iku i'tarafu padha ngakoni sapa akharun bidzunubihim kalawan dosane akharun. Al ayata mutawasira al ayating ayat. An Samurah bin Jundubin radhiyallahu an. Bercerita saking Sam bin Jundub, ola
ngucap sopo Samurah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lana maring kita. Lana maring kita. Atania teko ing ingsun. Untuk baca atani boleh. Atani al-lailata atiyani boleh. Atani teko ing ingsun. Al-lailata tadi malam. Mau bengi tadi malam. Kata Samurah, Rasulullah berkata kepada kami, memberi kabar bahwa ada dua laki-laki datang kepada Rasulullah tadi malam. Tadi malam datang ke Rasulullah. Siapa itu? Adalah dua malaikat. Apa telah itu dia? Fatta'asani ngono. Apa sapa atiani wong karu, wong teko karu, yakni dua malaikat. Setelah itu fatta'asani, ya, maka nangiake, maka membangunkan sopo atiani ni ingsun. Siapa ni ingsun itu? Nabi Muhammad. Samurah bin Jundub menceritakan dawu Rasulullah. Kata Rasulullah punya tayo mau bunyi. Ada dua laki-laki bagus, ya, dua laki-laki mendayo dan kriyoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo niku nanya akan Rasul. Terus fantahaina, maka tumeka ingsun ila Madinatin maring kota. Sifat dari Madinatin mabniyatin kang din bangun. Kang din bangun. Mabniyatin kang din bangun. Bila bani zahabin kalawan nganggo boto saking emas. Oh, boto emas lah. Kalau rumah saya bukan emas ya. Ya. Rumahnya sih pakai bata emas enggak? Ya bar. Rumahnya pakai bata emas enggak? Atani teko ingsun soal lailatul mau bengi atas hatiani sapa wong teko luru. Bab ta'asani maka nangiaken sapa karuni atiani ni ingsun. Siapa ingsun? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dibangunkan dari apa? Dari Sarini. Dari Sarini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaina maka tumeka ingsun. Lantas saya datang. Kata siapa itu? Pantaina maka tumeka ingsun. Kita ila Madinatin maring siji kota.
Siapa itu? Nyampe tiba ke kota itu, ternyata kota itu dibangun bila bani dhahabi, dengan menggunakan bata emas. Bukan bata itu, apa namanya? Bata ringan itu bukan. Ya, bata emas. Wala bani bila bani bila bini wa bila bini fiddatin nan boto seloko perak. Fatalaqona, maka berjumpa ingsun. Datang langit no, lalu tiba-tiba berada di sebuah kota yang dibangun apa nak? Yang dibangun dengan batu emas, bata emas, dan bata perak. Ada di Indonesia bata emas, bata perak? Enggak ada. Tahu-tahu fatalaqona, maka berjumpa, maka mapak ingsun. Tahu-tahu langsung ketemu rijalun, fatalaqona, maka berjumpa, maka mapak ingsun sopo rijalun, pirang-pirang wong lanang. Syatrun utawi separuh min holgihim sangking kedadani rijal, Ka'ah sanima koyok luwi api suci anta kang utawi siro iku ra'in kang ningali. Wasatrun lan separuh ta'ak ba'ima koyok luwi welei suci, welek separuh welek makang utawi sira iku ra'in ningali. Wala ngucap sapa adiani lahum kepada rijal, idhabu faqa'u fi dzalika an-nar wa waqa'u fi. Jadi gini lah ceritanya. Samura ini sumbernya dari Samura bin Jundub. Samura itu bercerita tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu berkata kepada siapa? Kepada Samura dan teman-temannya. Bercerita begini, kata Rasulullah, saya untuk tayo mau bengi. Pak dua tayo itu, saya kan sedang tidur. Lalu aku ditanya. Tiba-tiba ada kota dibangun. Dibangun apa? Dengan pakai bata emas lagi perak. Loh, setelah nyampe di situ, tahu-tahu mapak bertemu dengan orang laki-laki. Di mana orang laki-laki separuhnya itu ganteng, separuhnya jelek. Jelek. Maafkan, tidur. Separuhnya gantengnya kayak Afnan. Separuh. Iya, nah. Separuhnya gantengnya itu kayak siapa lagi? Kayak Fadil. Separuhnya jelek, ini separuh ganteng, separuh jelek. Separuh kulitnya itu kuning, separuh itu hitam. Coba jelek.
Ya menapan ku jelek kena sedek kena. Genteng, kapan pakan, kapan pakai sirat setelah begini, wah ganteng. Sampai ibunya berkata, Masya Allah anakku saya sungguh pintar main silat. Ya, dengan raihan ganteng, awal pakan kayak apa itu? Kayak berhatap, gagah. Ini maksudnya memang jelek, separuh ganteng, separuh jelek. Itu tanda apa? Ternyata di dalam dunia itu kebaikan oke, kejelekan oke. Jadi orang itu nanti kalau bercampur kejelekan mau, keapian mau, besok tubuhnya itu berwarna-warni, separuh ganteng, separuh surga, separuhnya neraka, itu aja. Kalau melihat ke sebelah kiri yang jelek, sakit. Kalau melihat ke sebelah kanannya bagus, ada rotok gembira. Kalau melihat separuhnya jelek, ruwet itu, ruwet. Bagi orang yang suka kebaikan, suka kejelekan, suka. Timbangannya draw itu. Antara jelek dan baik itu draw. Seimbang. Maka nanti akan jadi separuh bagus, separuh jelek. Ini kata Rasulullah ini. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Ya. Terus karena melihat orang laki-laki itu separuh jelek, separuh ganteng. Lalu dua malaikat itu berkata, bocap soko dua malaikat atau atia nih lahum kepada rijal yang mempunyai dua separuh ganteng, separuh jelek. Idhabu budalo siro fakau maka nyemplungu siro balik obero pada secuba balik genteng ida dikan nahri ing dalam mengkono awan. Karena melihat rupanya itu separuh ganteng, separuh jelek, maka dua malaikat berkata, idhabu faqau fi dzalikan nar. Ayo pergilah ke sana, nyemplung nang banyu itu. Suruh nyemplung nang banyu. Kau kemudian kau maka nyemplung. Mana asalnya tumipo, mana asal tumipo. Tapi yang dimaksud nyemplung apa? Nang sungai. Kau ketika kementerogan dengan sebut mandi. Ini malaikat Jibril, dua malaikat, ada dua orang, separuh jelek, separuh bagus, disuruh nyemplung ke sungai. Jadi sambian kalau kepingin ganteng, kepingin putih, walaupun kulitnya gak kuning, asalkan resik mandi, ganteng luar biasa. Bukti siapa? Afnan ganteng, Rayhan ganteng, Fadil ganteng. Dan Fadil jengkok lepote ikuti celeng tok arah apa kok aslinya celeng lah karena ya suka mandi biar cahaya ada, bukan putihnya kulit, bukan hitamnya kulit, bukan, akan tetapi kalau orang itu resik di dalam nadofanya pasti memancarlah cahaya nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal bilana teleng luar biasa. Tidak ada manusia yang hitam. Bilal teleng luar biasa. Teleng coba. Coba.
engkau tahu gempur. Bila celeng enggak teman-teman, tapi walaupun celeng, hatinya mutiara, hatinya bernur, diberi nur oleh Allah, sehingga seluruh umat, siapa yang tidak tertarik kalau Bilal sedang ada, di mana-mana jauhnya, berbondong-bondong hati, terpikat, terharu atas suara adzan Sayyid Nabi. Jadi walaupun celeng nyambi celeng jamban mentro resike mandi selabau nepek aminya benyak pelo mengatakan minyak pelo sehingga masuk ke dalam masjid membangun raga pelo minyak pegala. Betulan, minyak pegala. Sumaraja ke barang-balik sapa rejala maning tito. Ambian pergi ke sana, nanti balik ke kita. Kata siapa? Malaikat Jib. Malaikat kata dua malaikat. Ayo pergi ke sana. Kapan pergi ke sana? Tapi nanti kembali. Qad zahaba teman-teman hilang. Apa dzalika su'u mengkono Allah anu sangke rijal. Pasaru maka tati sapa rijal iku fi ahsani surati. Iku tetap yang lebih bagus rupa. Kemudian disuruh masuk ke sungai, sudah balik lagi, ternyata yang jelek hilang. Hilang gak hilang? Hilang gak hilang? Ola ngucap sapa malaikat di mari isu. Adi utawi ikilah jannah. Iku jannatu adnin, surga Aden. Setelah itu orang itu setelah berubah, dosanya habislah. Dosanya habis, ditaruh di mana? Orang itu suka ngelakuin api. Kalau ngelakuin api gak ditakar, ya jelek juga begitu. Ya, cuma dicampur. Akhirnya dimaaf, disuruh mandi ke sungai. Setelah mandi, kemudian kembali lagi jadi api, rata mukanya. Akhirnya itu ngucap di jannatu adn, itu adalah surga Aden. Wahalan ilingu daka utawi mengkono wahalan ini daka utawi mengkono panggon iku manziluka panggonan sira. Wala ngucap sopo malakane amal kaum adapun utawi kaum rupane alladzi wong akeh kanu kang ono sapa ala syatun iku separuh minhum sangking alladzina asanun iku api wa syatunan utawi separuh minhum sangking alladzina iku qabil Allah fa inna masangku kaum iku khalatu nyampur sapa kaum amalan solihan ing amal kang soleh wa akhiran dan amal yang unik sayan ing Allah tajawasa ngapura sapa Allah anhum sangking kaum. Ini malaikat disuruh nyebur dengan sungai. Itu ada orang laki-laki sergep ngelakoni kebaikan, juga sergep ngelakoni elek. Akhirnya kelakuannya kadu-kadu, dicampur. Tapi punya nasib baik, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya salah masuk surga. Surga apa? Aden. Babu saumin Asyura utawi kibab nerangaken poso Asyura.
Puasa Asyura, puasa tanggal 10 enggak apa? Puasa tanggal 10 bulan Cara Jawa ini Suro, Arabi Muharram. Jadi sekarang menerangkan tentang hukumnya orang berpuasa, hikmahnya itu bagaimana berpuasa tepat tanggal 10 bulan Asyura itu. Ani Ibn Abbas dalam rumah kecerita sangke Ibn Abbas dan rumah kuala mutaf supaya Ibn Abbas Qadimah Rawu kuala mutaf supaya Ibn Abbas Qadimah Wisrawu sopo sinten An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawu al-Madinata ing kota Madinah. Wa idza lan tiba-tiba rawu al-Yahudu utawi Yahudi. Iku tasumu berpuasa sapa Yahud. Asyura hari Asyura. Faqalu maka ngucap sapa Yahud ada utawi ikilah yaum iku yaumun dino dahar kang menang fihi dalam dino sapa Musa nabimu Musa ala Fir'auna melawan atau ngalahkan Fir'aun. Kata Ibn Abbas, ini saat itu diceritakan dari Abbas. Rasulullah berkata, Rasulullah datang ke Madinah. Tahu-tahu orang Yahudi itu tepat tanggal 10 bulan Muharram berpuasa. Kenapa engkau berpuasa? Karena hari tanggal 10 bulan Muharram itu adalah hari kemenangan Nabi Musa berperang dengan Fir'aun. Maka itu berpuasa orang Yahudi berpuasa. Aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad melihat orang Yahudi berpuasa tanggal 10 bulan Asyura, bulan Muharram tepat tanggal 10, berpuasa karena kemenangan. Hari itu kemenangan Nabi Musa melawan Fir'aun. Lalu Rasulullah dawu faqala, maka dawu sinten an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawu li ashabi maring sekapat-sekapat Kanjeng Nabi, maring sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, maring santri-santri Kanjeng Nabi, antum utawi sira kabeh pada sahabat ahakul wiha di Musa kalawan memperingati hari kemenangan Nabi Musa minhum ketimbang Yahudi. Basumu maka puasa sebaiknya itu yang lebih hak kalian sahabat yang berpuasa daripada orang Yahudi. Sebetulnya untuk merayakan, menghormati, menghargai atas kemenangan Nabi Musa tepat tanggal 10 bulan Muharram, yang berhak puasa, yang lebih baik berpuasa adalah kalian itu sahabat daripada Yahudi. Kenapa kalian kok kalah dengan Yahudi? Sedangkan Yahudi menghormati atas kemenangan Nabi Musa, kalian tidak. Sebetulnya lebih hak kalian. Kata siapa? Kata siapa? Nabi Muhammad kepada sahabat.
Babun wa kadzalika ahdu rabbik. Babun utawi iku bab iku wa kadzalika ahdu rabbik. Iku wa kadzalika ahdu rabbik. Wa kadzalika dan mengkono terapi ahdu rabbika utawi siksane pangeran ira. Pangeran sira. An Abi Musa al-Ash'ari, kecerita sangge Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Musa al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu sinten Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah subhanahu wa ta'ala iku la yumli yaktini nunda sinten Allah nunda akan sinten Allah lidzalimi maring wong kang zalim hatta idza aqadahu nalikani nyiksa sinten Allah idzalim apa itu lam yuflit maka orang ngeculakan sinten Allah ing zalim. Qala dawu sinten qala ngucap sapa Abi Musa. Qala ngucap sapa Musa tsumma qara'a. Moko kari-kari maca sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika lan iku kaya mungkono-kono ahdu rabbika utawi sisa pangeran sira. Ida ahadana kanyiksa sinten rabbun al-qura ing disa ingde wayale utawi al-qura iku zalimatun zalimah lesa kang hancur ina dausatuhuni oleh nyiksani Allah iku alimun dat kang meroakan syadidun kang banget bu siksa Allah terjadi nak tidak ada ampun, panasnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Ingat, bagi orang-orang yang zalim cuma sementara ditunda. Walaupun bermaksiat di dunia, mereka dibiarin, berzina dibiarin, bagian pra DPR, pra menteri, para pemerintah yang suka korup itu cuma ditunda, tapi awas, sisi Allah Ta'ala adalah alimun syadid, bukan alim, akan tetapi alimun syadid, luar biasa sakit. Yang suka mencuri, uang, ingat, yang suka mencuri uangnya temannya walaupun 10.000, walaupun 500, uang temannya di pondok ini diambil, awas. Sekarang Allah Ta'ala itu masih dibiarkan dulu, tetapi besok akan menimpa kepada kalian adalah alimun syadid, siksa yang luar biasa. Maka bagian para koruptor tersebut ojo enak-enak. Boleh enak sekarang, boleh enak. Orang yang suka zalim, yang suka musuhan tetangga, sekarang masih ditunda, dibiarkan dulu.
Tapi awas besok setelah mati. Alimun syadid akan bertemu dengan seorang cowok alimun syadid. Nah, cowok jahatnya luar biasa. Ya, sesisanya Allah Ta'ala luar biasa. Babu agimis sholata turafain nahar. Babu tawi iki bab iku agimis sholata turafain nahar. Akim jeneng nosi jenengaken nosi as-sholata ing tarafain nahari ing dalam arah loro nisi. Berarti salat apa ini? Salat apa? Salat mana? Salat apa? Arai siang apa? Apa lagi? Asar mau dura. Ani Ibn Mas'udin kecerita sangkai Ibn Mas'ud radhiyallahu. Itu Mas'ud itu saudaranya Samsul, saudaranya Razak. Razak mana Razak? Razak mana? Mana Razak? Oh, enggak kelihatan. Diberi Ibnu Samar radhiyallahu. Amin. Ani Ibn Mas'udin radhiyallahu cerita saya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan setun wong lanang iku asaba ngenani sapa rajul minim raatin saking wong lanang wong wedok. Kuplatan ing ngambung. Ini cerita itu menceritakan orang laki, ya, beda orang laki nyium pepilaring bini, isi yang itu cerotot, isi pernah gak nyium pepilaring bini? Pernah. Ada iya. Iku berpuntal, coy dalam, coy dah. Pukul. Boleh ya? Tapi coy. Pernah kena bini. Ada orang laki-laki pernah mencium seorang perempuan. Lalu fa'ata maka suwan seporojul Rasulullah ing utusane Allah. Pada karo maka lapor seporojul dalika ing mengkono kublah lahu maring kanjena. Ada orang laki-laki pernah mencium orang perempuan. Pepe ngesprenges. Ilo ngesprenges. Saking gemes. Kemudian ngelapor ke Rasulullah, suan ke Rasulullah. Rasul, kalau pernah terjadi dan kulo Rasul. Apa? Pada sebulan karena pipinya itu empuk, kuning, kemirah putih, saya gemes, dicium sama aku ya Rasul, dicium, sampai gak pulang pertanyaan Rasul, saya kepingin Rasul, sampai ada di gang di Embong Barat, sebelah barat, melihat ke gang 12 melulu Rasul, saking cinta itu, dicium sama saya Rasul, misalnya, ini contoh, ya bukan akbar enggak. Lalu gimana? Fa unzilat maka diturunkan alaihi ing atase kanjeng. Wa qimis sholata tarafain nahar.
wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikran lidzakirin. Wa akim, maka ayat ini diturunkan gara-gara ada orang laki-laki mencium ceweknya, pipinya itu dicium, itu cerotot kata orang Madura ya, loh mun kublakan dikecup lah, kecut, pipinya dikecut, hidungnya dikecut, bibinya dikecut. Kemudian datang ke Rasulullah, maaf ya Rasul, ngapunten, andai kata coro Jawi, lek coro mutunten, ada lemona sepora dek aja Rasul. Berapa? Kulo ngalakuin dan kulo ngalakuin itu salat jadi tang cewek bikulo yang bung dikecot Rasul, ikut kecot pepina Rasul, bibir kecot Rasul, ikut sampai pak begini Rasul. Maka ngalakuin itu kemudian turun ayat wa aqimis sholata tarafail lail wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Aturun ayat ini wa aqim lan ngalak jenengaken sira. Jadi turunnya ayat ini gara-gara Akbar mengecut orang perempuan. Contoh. Bukan gara-gara Ustaz Samsul, enggak. Turunnya ayat Al-Quran wa aqimis sholata ini gara-gara Ustaz Samsul goncengan dengan orang perempuan. Saling pegang, akhirnya turun ayat ini. Dia sekiasakan, dikesakan. Paham ya? Wa zulafa dan sakmungso dan sebagian minal laili saking malam. Artinya suruh ngelakoni sholat, ya, zuhur lakoni sholat, mulai dari season pertama subuh, season kedua asar dan maghrib. Itu termasuk asar dan zuhur dan itu torofain nahar. Jadi torofain nahar itu ada dua season. Dari awal subuh. Kedua adalah zuhur itu yang disebut torofain nahar. Disuruh ngelakon itu. Oh, lengitan. Ngalkan surat maun di mana? Sama tahu. Alko salat yang 5 waktu, baik tarafail lail atau wazulafal minal lail, jadi maghrib dan kalau gitu sampean biar dosanya habis, biar dimaaf oleh Allah, oleh Rasulullah diberi resep disuruh ngalakoni sholat yang 5 waktu. Asar ngalakoni sholat, malam ngalakoni sholat, asar boleh subuh, duhur, asar, maghrib suruh ngalakoni itu oleh Rasulullah. Nanti insya Allah dengan kebaikan sholat tarafain nahar dan wazulafa minal lail, nanti kejelekan itu hilang diganti api. Ini jawaban Rasulullah bijak. Tapi ini langsung datang wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan wahyu itu. Kalau wahyu itu wahyunya siapa itu?
Bapak siapa? Wahyunya bapak siapa? Hah? Wahyunya Samsul, anaknya Samsul ini. Ini dapat wahyu dari Allah. Karena ada pertanyaan bagaimana jalan keluarnya Rasul. Bagaimana win-win solusinya ya Rasul. Kulo niki pun ngecup tiang apa? Tiang istri. Tiang dikecup-kecup pipinya Rasul. Saking gebesnya, sak bibir pipinya dikecup ya Rasul. Hidungnya juga, ya Rasul. Wena Rasul. Ya Rasul, jangan keluar. Supaya dosa ini terangkat ya Rasul. Hanya Rasulullah tentang ayat apa? Aqimis sholata tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakiri. Paham ya? Jadi kalau orang berbuat dosa terus, ya berbuat dosa, suruh cepat ambil wudu, suruh ngelakoni sholat yang 5 waktu, berkahnya sholat yang 5 waktu. Dosa yang ia kerjakan mengecup orang perempuan, akhirnya diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi dengan catatan ojo dilakoni maneh, harus menyesal. Walaupun sholat 5 waktu, besoknya Ustaz Samsul janjian lagi, kuncingan lagi, umpamanya megang-megang tangan, ya akhirnya akannya tambah hilang, tambah gak cerdas. Enggak, kalau Ustaz Samsul warok waktu warok kola ngucap sopuan roju wong lanang. Apa tadi itu? Kola kan baru di mana itu? Apanya belum? Innal hasanati satune pirang-pirang amal api, yakni salat yang 5 waktu itu. Iku yutibna ngilangaken apa hasanat as-sayyiati ing pirang-pirang amal kang Allah, seperti ngecup orang perempuan, mencium orang perempuan, berpegang tangan dengan orang perempuan dan bukan bisa hilang gara-gara sholat. Betul. Dadika utawi mengkono hasanat. Dadika utawi mengkono ayat. Wa aqimis sholata tarafain nahar zulafa minal ayat. Iku dzikra ngelingaken lidzakirin kedue wong kang padha ini. Kedue wong kang padha ini. Jadi sholat, ya, ayat Al-Quran ini adalah resepnya orang untuk memberi resep kepada orang yang sering ngelakoni dosa. Jangan langsung gini caranya. Kamu ngucup orang perempuan marah apa? Jangan. Kasih resep, kasih ucapan sing api, nyuruh Rasulullah. Rasulullah kan ketika ditanyakan bagaimana ngucup orang perempuan, Rasul neraka kamu? Tidak. Allah Ta'ala Rasulullah diberi cara menjawab, sholato 5 waktu, kemudian dosa kalian akan hilang. Bukan langsung haram, kafir, bukan begitu. Dosa besar, jangan begitu. Harus dijawab dengan sopan, bertata krama. Koyo apa? Koyo Wahabi itu orang tahlil apa? Bid'ah. Ya, orang kekufuran, kafir. Jangan suka kafe yang aliran keras, jangan niru itu.
Wala dawu sapa ar-rajul wong lanang. Apa tadi itu? Alia apa to iku kedue ingsun. Adi utawi mengkono ayat wa aqimis sholata tarafain ayat. Wala jawab sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman utawi ayat iku kedua, muktadanya dibuang. Atau begini, liman utawi qaulu ta'ala iku liman kedua. Maka cari mana utawi iku utawi ayat utawi qaulu ta'ala iku kedua. Itu cara moco. Liman utawi qaulu ta'ala iku kedua, amilah kang ngelakoni sokongan biha kalawan ayo sayyi'at pinter min umati sangking umat ingsun. Iya iku kangge umatku sing suka ngelakoni ayat sing suka ngelakoni kumpul-kumpul balik wetok cewek-cewekan dengan wetok ngecup dengan wetok ngapuranjang wetok yang bukan mahram. Ya harus kalian itu melaksanakan sholat yang 5 waktu yang aktif dengan perantara barokah sholat yang waktu yang jelek bisa jadi api. Tapi setelah itu jangan dilakoni jangan dilakoni lagi. Jam berapa sudah? 2 kurang. Biasanya kalau ngaji mulai jam berapa? Tuh setengah 2, jam 12 ya. Saya mulai tadi jam berapa? Jam 1. Berarti tinggal berapa hadis ya? Babu ma'adinil Arab. Saking kecewa. Terus rambutan bar. Oh terus, nggak antet terus. Babu ma'adinil Arabi. Utawi iki kubab nerangaken pirang-pirang asali wong Arab. Asali wong Kalau asal orang Arab siapa? Kalau asal orang Arab berarti siapa? Umuman ini Mbada Samsul, Mbada Pak Marikan punya anak namanya Muhammad punya anak namanya Samsul. Itu asali Muhammad siapa? Mbak Nini moyang. Babu ma'adinil Arab utawi iki kubab nerangaken asali wong Arab. Nini mo wa akramuhum lan utawi luwih mulyane sira kabeh iku alamuhum luwih weruh sira kabeh bidini kalawan agama sira kabeh. Bab ini menerangkan tentang asal mulanya kita bersama, nenek moyang kita bersama, dan menerangkan tentang sebab apakah kita ini mulia baik di dunia sampai ke akhirat. Apakah sebab nenek moyang apakah enggak? Jawabannya itu nanti. Jawabannya kalau kita kembali kepada Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, bukan karena keturunannya,
akan tetapi karena takwanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu cerita saking Abu radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abi Hurairah suila dintakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila dintakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas utawi pundi menungso iku akrul muda manusa sing pundi sa paling mulya kala jawab sinten Kanjeng Nabi akromu utawi luwih mulia menungso indallahi munggu Allah iku atqaum lebih takwani dan lebih takwani manusia yang paling hebat. Jawaban Rasulullah ketika ditanyakan oleh orang Arab oleh sahabat Rasulullah manusia yang paling apik, yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling top baik dunia maupun di akhirat nanti di sisi Allah manusia sing kaya apa Rasulullah? Ya Rasulullah akramahum indallahi atqa manusia sing paling takwa kepada Allah. Loh, berarti bukan karena nikmat, bukan loh. Bukan. Maka sekarang lebih baik biar tambah takwa kepada Ta'ala, kekompakan biar kompak bersatu, pojok nginget-ngingetin nasab. Yang penting kita bersama tata keramani, imani, akhlaki, takwani, mapan, ya sudah. Kejarlah ilmunya Allah biar jadi orang mapan, biar jadi orang mulia, biar jadi orang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejarilah ilmunya Allah, pahamilah ilmunya Allah. Jangan dibuat hiasan ilmunya Allah. Betul lah. Lu bertanya sapa sahabat. Lu dawuh sapa sahabat. Laisa ora ono. Laisa ora ono opo kelakuan anda saking ikilah atqahu iku nas'aluka nyuwun sapa ingsun ing sira ola jawab sapa Kanjeng Nabi fa akramun nasi maka utawi mungso iku Yusuf Nabi Yusuf Nabi rupani Nabi ya Allah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah qalu fa akram qala maka jawab fa akramun nasi maka utawi luwih mulia menungso iku Yusuf Nabi Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah la ibnu Khalilillah. Betul tak? Iku Yusuf kang dadi Nabi Allah Ta'ala kang ibnu Nabiyillah diulang-ulang kang dadi Nabi Allah Ta'ala ibnu Nabiyillah kang dadi Nabi Allah Ta'ala ibnu Walillah kang dadi Allah. Walau ngucap sapa sahabat laisa ora ono opo kelakuan ada saking ikilah Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah iku nas'aluka nyuwun ingsun ka ituan ola ngucap sapa kanjeng fa'an ma'adinil Arab apakah takon sira sangke asal usule wong Arab fa'an ma'adinil Arabi tas'aluni apa ketakon siro saking asal usul Arab tas'aluni takon siro kang isu qalu ngucap sapa sahabat na'am iya sahabat kan tanya laisa ora ono anada nas'alu buatannya bukan masalah ini Rasul
bukan masalah. Rasulullah jawab, berarti kamu tidak bertanya tentang masalah asal usul nasab. Tidak bertanya itu. Iya ya Rasul. Iya tidak bertanya. Qala jawab sapa kanjeng Nabi. Fa khiyarukum maka utawi lebih bagus sira kabeh. Fil jahiliyati dalam masa jahiliyah. Khiyarukum iku paling apik sira kabeh. Fil islami indal islam. Idza faqihu nalika ngerti agama sapa iya. Oleh sambian tidak tanya masalah asal usul nasab, berarti si paling api di kalangan jahiliyah bila mana orang itu beragama Islam yang faham tentang ilmunya Allah. Itu sepaling api. Sepaling api. Jadi kalau ada mengatakan fahimuddin misalnya, falwadi al-alim khairul minas syarifil jahil. Orang tidak punya keturunan tapi alim. Seringkali mengucapkan saya falwadi'ul alim. Ini orang yang rendah, tidak punya keturunan, orang becak, orang petani, tapi menelurkan anak yang hebat, yang canggih, yang gigih dalam masalah ilmu keagamaan. Khairun minas syarifil jahil, lebih mulia daripada orang yang punya keturunan tapi goblok. Misalnya kakek keturunannya Sunan Wali Songo tapi goblok. Ada orang bukan keturunan Sunan Wali Songo tapi alim, lebih mulia yang alim. Menurut perspektif daripada Islam. Jelaskan hafal ini. Rasulullah kan pernah ditakoni. Rasulullah jawab, orang yang paling menungsa mulia itu adalah Yusuf. Yusuf itu jadi Nabi Allah. Kang tadi Nabi Allah. Kang tadi Khalilullah. Sahabat, bukan itu yang saya tanya Rasul. Lu tanya apa lu? Bukan tanya keturunan, bukan. Artinya apa? Oh, tanya itu menurut perspektif Islam, ya. Perspektif Islam, pandangan Islam, menurut Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang beragama Islam, sampai agama Islam yang paham tentang ilmunya Allah. Paham ilmunya Allah. Kita faqih fiddin, faqih idza faqih, paham dalam masalah agama Islam. Karena paham dengan agama Islam, fal wadi'ul alim khairun minas syarifil jahil. Orang yang punya bukan keturunan raja, bukan keturunan Wali Songo, bahkan bukan tidak nyambung keturunan dengan Nabi misalnya, dengan Nabi, tetapi alim, alim loh, paham tentang agama. Mulia gak mulia? Lebih mulia daripada yang punya keturunan tapi goblok. Berarti berdasarkan hadis ini, pernyataan Bahar itu keliru. Bahar bin Smith keliru. Kata Bahar bin Smith kan begitu. Nah, Habib satu bodoh lebih mulia daripada 70 orang alim. Berarti keliru, bertentangan dengan hadis ini. Berarti gak ngaji itu ya? Gak ngaji, perlu ngaji.
Perlu ngaji tentang dialog Nabi Muhammad SAW dengan sahabat itu. Rasulullah menjawab adalah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Berarti mendahulukan kealiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan. Babu yusabbitullah alladzina amanu. Jam berapa? Babu utawi itu bab nerangaken yusabbitu netepaken sinten Allah, netepaken kalimat tauhid sinten Allah. Babu yusabbitu utawi iki bab nerangaken netepaken kalimat tauhid sinten Allahu Allah. Alladzina amanu, alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman kabeh. Bab ini menerangkan Allah Ta'ala itu menancapkan kalimat tauhid, menetapkan kalimat tauhid, mengukir kalimat tauhid Allah Ta'ala itu di dada orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita bersama selalu diukir kalimat tauhid dada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anil Barra ibni Azib, saking Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu idza sira fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. La yusalli wa sallim daiman abada bi khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa sidana wa fil lana ma ya wasi'al karami wa kafatu kulli awlin minna Barimi maulaya salli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha Arabi'u wal abi kulladhi kurja syafa'atu likulliha Matani Rabbi fa'fa'na Mudah-mudahan dengan setiap hari ngaji Al-Quran, ngaji kitab tafsir dan hadis, kita dibereskan bertemu dengan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Walaqtur